pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias kali ini di obrolan pagi untuk edisi Selasa 26 Mei 2020 dengan topik yang bakal kita angkat mengenai strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam penyelamatan arsip COVID-19. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gumpul 38 pagi ini ada Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra SSH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan berikutnya ada pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Gede Sandiasa SSOS MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi para pemirsa di rumah. Selamat pagi semua. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini semua? Sehat? Baik, sehat. Oke, semoga selalu sehat ya. Di mana Mitra 104,6 FM penerapan teknologi dalam sistem kearsipan akan menghadirkan data arsip yang terintegrasi, dinamis, melindungi kepentingan negara dengan menyajikan berbagai solusi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan, dan terarah. Di satu sisi, ada pepatah yang mengatakan cerita tanpa arsip adalah bualan. Oleh karena itu, arsip dibutuhkan untuk mendukung sebuah cerita, tak terkecuali arsip pada masa pandemi. Sebagaimana tugas perpustakaan dan arsip dalam menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan sebagai khazanah kebudayaan. Untuk itu kita akan ajak dua narasumber kita ngobrol seputar topik yang akan kita angkat. Tapi sebelum saya ke Pak Putu Karyaman selaku Sekretaris di Dinas Arsip, saya mau ke Pak Sandiasa dulu selaku pengamat kebijakan publik nih Pak ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh Dinas Arsip di tengah pandemi yang terjadi saat ini? Terima kasih. Jadi kesempatan ini saya ucap terima kasih pada rekan-rekan Guntur ya, telah membawakan tema yang sangat menarik ya, di mana arsip ini selama ini masih menjadi kurang menarik ya, dan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal ini seperti tadi, arsip itu bisa sebagai bukti otentik dari sebuah sejarah, katakanlah seperti kita daerah ya, yang bisa dimanfaatkan baik oleh para pejabat publik maupun masyarakat yang berkeinginan untuk memanfaatkan secara maksimal daripada arsip ini. Kemudian juga menyangkut histori ya, menyangkut histori suatu daerah, termasuk juga bagaimana tata kelola daerah yang dilakukan sejak zaman dulu ya, itu dalam bentuk arsip-arsip yang luar biasa, bahkan nilainya bisa tidak terjangkau ya kalau memang itu dimanfaatkan, sehingga penyelamatan arsip ya, pengamanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jaminan untuk tidak terjadi kepalsuan terhadap arsip ya, yang sering membingungkan para publik ya. Seperti sekarang ini kan sering surat-surat pemerintah resmi itu dipalsukan melalui IT, sehingga masyarakat ketika membaca surat-surat resmi mana yang asli sering membingungkan dalam situasi COVID sekarang ini. Tiba-tiba setelah dibaca, di-share oleh masyarakat atau diralat ini bukan surat dari pemerintah ya. Nah, ini persoalan-persoalan yang sekarang di zaman COVID ini barangkali secara maksimal pengawasan fisik itu mungkin tidak bisa dilakukan, tetapi kita berharap di pemerintahan daerah itu sudah memiliki strategi yang baik, dan khusus melalui IT, apakah itu dengan CCTV, apakah itu bisa juga melalui pengawasan yang bersifat elektronik lainnya. Kemudian juga pengarsipannya secara undang-undang di situ memang baru tersirat diakui bahwa pengamanan arsip itu melalui IT itu baru di situ disebutkan di Undang-Undang 43 2009 itu bahwasanya kita boleh atau menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, itu baru begitu kan saja, sehingga perlu hal yang lukas untuk perlindungan arsip dalam bentuk mungkin soft copy atau dalam bentuk lainnya yang bersifat elektronik, tetapi supaya keabsahannya betul-betul bisa diakui melalui undang-undang. Hal ini nanti akan mendukung upaya-upaya baik perlindungan arsip dalam bentuk soft copy ya, kemudian yang kedua edukasi terhadap masyarakat yang ingin memperoleh arsip secara cepat itu bisa diperoleh ya. Karena IT itu
kita tata kelola governance melalui IT ini sangat penting ke depan. Itu bisa dilakukan secara serempak, ya, disebarkan kepada masyarakat secara serempak, kemudian real time, ya, sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya aslinya tidak akan kemana-mana kan, gitu ya. Aslinya tidak akan kemana-mana, tapi bisa dibaca oleh publik gitu, dan bisa dimanfaatkan. Yang penting itu memang sudah dapat pengakuan secara sah, baik melalui peraturan daerah kalau bisa, sehingga nanti apa yang kita miliki bisa juga dipahami dan dimanfaatkan masyarakat. Yang kedua, yang perlu juga dicermati, arsip daerah itu kan tidak ada hanya di satu tempat, di beberapa tempat yang bisa ada di Kedung Kedir, ya, misalnya arsip-arsip statis, ya, tentang sejarah berdirinya Buleleng, kemudian lontar-lontar yang kuno dan sebagainya, itu yang sangat penting perlu dirawat dan dijaga dari pihak-pihak yang tidak baik, ya. Kemudian masih banyak juga dipegang oleh masyarakat ya yang belum terdata, ya. Sehingga melalui undang-undang itu juga disebutkan bahwa partisipasi masyarakat itu penting dibangkitkan, ya, dan diedukasi bahwa arsip-arsip itu bukan tidak bernilai, ya. Jadi masih ada di masyarakat itu lontar-lontar penting, usada-usada terutama itu banyak pegang. Di desa-desa adat itu banyak pegang para tokoh-tokoh masyarakat, ya. Entah dimanfaatkan, juga ada yang masih ditaruh di dalam gerobaknya masing-masing, ya. Sehingga ini penting, pengetahuan ini, edukasi ini diberikan pada masyarakat. Meskipun pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk pemeliharaannya, tetapi arsip itu terpantau, terlaporkan, tercatat. Sehingga selain melalui strategi yang nanti mungkin disampaikan oleh Pak Sekretaris, apa saja yang bisa dilakukan oleh Kabupaten Buleleng, yang jelas selain dari menggunakan IT, kemudian cara-cara yang barangkali relevan saat ini, mungkin dengan jaga secara bergantian, ya, mengawasi secara IT, misalnya seperti tadi CCTV, kemudian bisa dipantau dari rumah, ya, melalui HP dan sebagainya, yang Android yang kita punya, bagaimana setiap hari bisa dikontrol. Kemudian partisipasi masyarakat ini sangat penting, ya. Jadi bagaimana bahwa arsip-arsip penting ini bisa terselamatkan dan diawasi oleh seluruh pihak. Hari ini belum bisa kita manfaatkan, ke depan ini sangat luar biasa manfaatnya. Iya. Saya kira itu. Terima kasih. Dan salah satu yang terjadi seperti saat ini itu adalah pandemi corona seperti itu, Pak, ya. Apakah mengapa dipandang perlu kita untuk mendokumentasikan kejadian yang terjadi saat ini? Yang terkait virus ini. Iya, pandemi corona. Iya. Jadi ini suatu peristiwa yang barangkali akan menjadi sejarah anak-anak kita nanti. Apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik itu akan tercatat oleh masyarakat, ya. Baik tidaknya tindakan yang dilakukan sekarang ini akan berpengaruh 2-5 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, ya, yang dilakukan oleh pejabat publik dan masyarakat tentunya yang bersinergi, ya. Jadi ini keputusan-keputusan penting ini yang selama ini barangkali kalau saya lihat dari sisi kebijakan, kenapa dari sisi pemerintah itu, ya, terkadang dilihat ragu oleh masyarakat, karena payung hukumnya ini belum kita miliki secara implisif, ya. Jadi meskipun kita masih menggunakan undang-undang kedaruratan kesehatan itu, ya, tetapi untuk penanganan coronavirus ini masih memakai asumsi, ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil itu landasannya adalah asumsi, sehingga yang keluar juga edaran-edaran, ya, yang kekuatan hukumnya masih belum kuat untuk menekan atau membatasi gerakan masyarakat, ya. Nah, syukurnya Perpu ada sehingga makin kuat, dan terakhir sudah diundangkan sehingga nanti ke depan ini semakin kuat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi meskipun dalam bentuk surat edaran, ini penting karena sekarang ini
arsip-arsip penting terutama yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, barangkali saat ini hanya merupakan tindakan-tindakan yang bersifat spontan ya. Tetapi kedepannya ketika memberi dampak positif maupun negatif, ini adalah merupakan sejarah awal dari penanganan COVID, apakah berhasil atau tidak gitu. Seperti yang dilihat di Bali katanya sih menjadi percontohan seluruh Indonesia. Ini penting sekali tindakan pejabat-pejabat publik untuk di arsip ya, kemudian desa-desa yang pertama ya, kemudian orang yang pertama ke sini membawa, katakanlah mohon maaf tidak mendiskreditkan karena ini peristiwa yang mungkin harus terjadi ya, juga harus tercatat dengan baik meskipun tidak terpublikasi secara umum pada masyarakat karena ini tergantung pada istilahnya tuh data-data pribadi itu memang tidak perlu diterbitkan saat ini supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi dalam sisi kearsifan, semua pihak yang terlibat di dalamnya mestinya memiliki catatan yang baik, karena tugas dari Dinas Kearsipan dan Pustakaan ini juga selain mengamankan arsip, beliau-beliau ini bertugas juga mendidik dan membina jajaran di bawahnya yang melakukan kearsipan. Oke, baik. Bisa dibilang arsip ini sendiri di tengah pandemi sebagai rekam jejak gitulah ya yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah nantinya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu berhasil dalam menanggulangi COVID-19 yang terjadi saat ini? Bisa dibilang seperti itu kan Pak? Ya, tidak saja rekam jejak, tetapi bisa menjadi pedoman untuk melakukan tindakan-tindakan kemudian, apa istilahnya sekarang ini new normal ya, yang strategis untuk bagaimana kondisi pandemi ini yang sudah lewat, kita bisa memperbaiki kondisi masyarakat, paling tidak berada dalam kondisi semula gitu ya. Kalau bisa perlu kita nanti akan ada perubahan sikap baik dari perilaku masyarakat maupun pejabat publik terhadap tatanan kehidupan masyarakat ke depan. Ini sangat berpengaruh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sandiase. Selanjutnya saya mau ke Pak Karyaman dulu selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng. Sebelumnya Tias ingin mengucapkan selamat Hari Arsip Nasional di tanggal 18 Mei yang lalu ya. Kalau boleh tahu apa aja Pak kegiatan yang dilakukan? Apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan oleh Dinas Arsip Kabupaten Buleleng? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Om Swastiastu, Pak Dr. Gede Pak Sandiase ya, pengamat kebijakan publik juga ya, para pemirsa. Jadi menyikapi perkembangan yang ada, mengingat bulan Mei ini kan hari ulang tahun kearsipan yang ke-49, yang biasanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan lomba tata kelola kearsipan desa, OPD, untuk mengukur bagaimana sih tata kelola kearsipan di masing-masing lembaga. Namun karena situasinya, jadi kita tidak bisa melakukan. Namun dari ANRI, Arsip Nasional, untuk peringatan Hari Kearsipan ke-49 ini sudah melaksanakan yang kegiatan seminar nasional. Kebetulan kami selaku peserta walaupun lewat telekonferensi. Yang kedua diadakan oleh AAI, Asosiasi Arsiparis Indonesia. Yang kebetulan saya seorang arsiparis juga, ikut juga kegiatan diskusi kontemporer kearsipan, bagaimana cara penanganan situasi sekarang saat ini. Jadi kita sudah mengikuti kegiatan itu. Nah, kita di daerah, Dinas Arsip dan Pustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang betul-betul sudah mendunia ya Pak ya, jadi sangat mendunia. Jadi penanganannya virus corona di semua daerah juga telah mengambil langkah-langkah. Jadi dengan diambil langkah-langkah ini, berarti ada pengambilan kebijakan yang begitu cepat. Apakah itu keputusan yang dibuat dalam keadaan darurat? Nah, itu yang dibuat oleh pejabat pemerintah daerah. Nah, sebagai pengingatnya adalah pasti tercipta arsip, Pak. Nah, tercipta arsip itu berupa apa? Apakah itu arsip konvensional, berupa kertas, ada rekaman suara, ada video. Nah, ini arsip yang betul-betul autentik, saya terpercayanya. Autentik, saya terpercaya yang dikeluarkan dalam bentuk apa?
keputusan, edaran, pengumuman, semuanya, surat keterangan, semuanya itu merupakan arsip yang autentik serta percaya, lembaga resmi yang mengeluarkan. Ada stempel, ada tanda tangannya, ada nomornya dan sebagainya. Jadi harus autentik, tidak boleh sembarangan. Nanti situasi sekarang bisa di-scan dan sebagainya, nggak bisa. Nah, yang kaitan sekarang, adapun arsip yang dihasilkan itu seperti apa? Ya, arsipnya yang dihasilkan adalah arsip dinamis. Yaitu berarti arsip yang kategori masih sangat penting saat ini. Dan itu disesuaikan dengan situasi yang disampaikan oleh setiap hari, ada laporan-laporannya berupa arsip tertutup. Yaitu arsip tertutup itu arsip yang tidak boleh dibuka secara umum dulu. Contohnya si A ini status kena virus, tidak boleh disebutkan identitasnya, nggak boleh, karena itu kategori arsip tertutup. Kalau arsip terbukanya boleh secara umum, ODP-nya sekian dan sebagainya. Itu perbedaannya. Nah, di sini nanti bermuara kepada arsip terjaga dia, keseluruhan Pak, keseluruhannya jadi arsip terjaga, yaitu arsip yang milik negara yang berkaitan dengan keberadaan kelangsungan berbangsa dan bernegara. Karena kebijakan strategis ini betul-betul yang berkaitan apa? Dampaknya adalah politik, kemanusiaan, sosial, ekonominya. Nah, di sana, sehingga nanti apapun hasil kita dalam kondisi ini mengarah kepada arsip yang aset nasional. Karena menjadi aset nasional untuk merancang ke depannya perencanaan jika ada permasalahan begini caranya, begini ngambil tindakan, kebijakan dan sebagainya. Arahnya seperti itu. Nah, kami di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng selaku penyelenggara kearsipan daerah wajib menyiapkan strategi. Kita harus menyiapkan strategi dengan kondisi ini. Jadi orang berpikir orang arsip ngapain? Disinilah kita harus betul-betul menjadi terdepan untuk apa? Mengamankan rekaman kegiatan peristiwa melalui arsip. Sehingga kami sudah merancang sistemnya. Yang pertama, penyelamatan intern dan ekstern. Penyelamatan intern seperti apa? Kita memfokuskan kepada pencipta arsipnya. Siapa yang pencipta arsip di unit kearsipan? Yaitu para sekretaris OPD yang bertanggung jawab terhadap arsipnya. Ada di bagian bencana, ada di PMD. Nah, kita sampai mengarah ke fokus ke desa. Tadi Pak Di sudah menyampaikan arsip-arsip yang dihasilkan di desa. Nah, itu harus kita selamatkan. Nah, bagaimana caranya? Kita betul-betul harus bekerja sama dengan para sekretaris unit kearsipan ini. Sehingga kami besok akan melaksanakan kegiatan diskon. Diskon adalah diskusi kontemporer kearsipan dengan para pencipta arsip atau unit kearsipan sekretaris desa. Jadi perwakilan dulu, karena 148 kita tidak mungkin. Kita ambil 44 desa dulu. Jadi 44 desa, terus kecamatannya, terus di OPD. Kita ajak dan kita akan sampaikan teknik-teknik penyelamatan arsip. Oke, jadi itu diskusinya dilakukan apakah melalui tatap muka langsung atau melalui telekonferensi, Pak? Besok kita untuk kegiatan ini adalah telekonferensi. Jadi kita sudah merancang supaya besok itu betul-betul bisa menghasilkan output ya, hasil yang betul-betul bagaimana mampu mereka melaksanakan langkah-langkah teknis, bagaimana cara penyelamatan kearsipan gitu. Ya. Tapi di tengah pandemi seperti sekarang ini kan berbagai kegiatan seperti pertemuan-pertemuan atau mungkin pengumuman-pengumuman terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Buleleng itu dilakukan melalui telekonferensi, Pak ya. Apakah semua data itu juga disimpan oleh Dinas Arsip? Jadi untuk berkaitan dengan data-data yang nanti diproses, yang terpenting mereka menyelamatkan dulu arsipnya. Kita kasih tahu teknik cara menyelamatkan arsipnya, pengamanannya. Selanjutnya kita akan membuat terobosan dengan mengadakan membuka konsultasi online klinik kearsipan. Jadi mereka pada saat kesulitan kita bisa memberikan pendampingan teknis. Begini teknis tata kelolanya, arsipnya, apakah itu edaran pengumuman dan sebagainya. Itu yang terpenting nanti kan berkaitan dengan pertanggungjawabannya. Karena mereka mengeluarkan anggaran dari tingkat kabupaten
itu dari Bapeda itu sudah merancang namanya peraturan daerah tentang perubahan anggaran. Nah, itu sudah kita dampingi nanti. Ya. Selanjutnya di masing-masing desa ada perubahan anggaran khusus untuk OPD ini. Kita harus dampingi bagaimana teknisnya. Nah, tindak lanjutnya adalah untuk kita memberikan ruang dengan membuka konsultasi online sehingga kita mudah berkomunikasinya. Yang berikutnya, kalau mereka sudah menyelamatkan arsip-arsipnya di masing-masing desa OPD, kita akan merancang yang namanya kegiatan program akuisisi. Jadi akuisisi ini adalah kegiatan penyelamatan arsip pandemi COVID-19 untuk memudahkan mana arsip yang betul-betul berkaitan dengan wabah ini, mana arsip yang kategori kegiatan umumnya. Nah, khusus kegiatan yang penanganan COVID-19 ini, kita itu akuisisi, kita selamatkan, dan kita akan tarik arsipnya. Karena sesuai dengan aturan ketentuan yang ada, arsip itu ditata sampai dengan dialih mediakan. Jadi harus dialih mediakan untuk pengamanan, penyelamatan. Jadi alih media dengan cara men-scan, di-scan, SPJ, surat-surat semuanya di-scan. Nah, pada saat pembuatan surat, otentik dan terpercayanya wajib dibuat minimal rangkap 3. Jadi nanti di satu untuk si pencipta, nanti yang satunya bisa kami dititipkan, diserahkan, selanjutnya kami simpan dalam ruangan khusus yang namanya depo. Nah, selanjutnya hasil akuisisi di masing-masing arsip desa OPD yang penanganan COVID ini, selanjutnya akan menjadi backup. Jadi suatu ketika di OPD di desa ada permasalahan pemeriksaan, mungkin saja arsipnya tidak ketemu, kami yang membackup. Itulah fungsinya kami nanti. Jadi terakhirnya adalah membackup arsip COVID-19. Oke, apakah backupnya ini dalam bentuk konvensional yang kertas-kertas gitu aja atau ada bentuk elektroniknya, Pak? Ya, kita sudah biasa melakukan kegiatan semua penarikan arsip, penelusuran arsip, apakah itu arsip aktif, inaktif, sampai statis. Kita ngambil langkah-langkah konvensional. Jika diserahkan, harus wajib memakai berita acara penyerahan. Yang kedua, kalau sudah diserahkan, kita wajib untuk mengalih mediakan, di-scan, masuk ke SIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Jadi masuk di backup di sana. Kalau masih kategori arsipnya dinamis, kita program di SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Jadi kita harus sudah ada backup seperti itu untuk memudahkan. Jadi tinggal mengklik, saya mau arsip ini, tinggal klik muncul nanti. Jadi konvensionalnya ada, tapi soft copy-nya juga ada tetap gitu, Pak. Karena konvensional itu wajib. Arsip asli itu harus ada. Harus ada. Karena alat bukti yang terpercaya di pengadilan itu tidak bisa kita pintar bicara, pintar menyampaikan data, tapi alat bukti sahnya di mana? Nah, ini harus wajib ada. Itu ya, cerita tanpa arsip adalah bualan kalau bisa dibilang seperti itu ya. Oke, nah kalau dulu kan Dinas Kearsipan itu ada menggunakan mobil keliling untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Pak ya. Tapi di tengah pandemi ini apakah masih dilakukan kegiatan mobil keliling itu? Jadi untuk dimaklumi bahwa kegiatan mobil keliling itu adalah untuk kegiatan layanan perpustakaan. Jadi bahan-bahan pustaka yang secara umum itu bisa dinikmati melalui kegiatan apakah itu ke sekolah, ke tempat-tempat umum, ke tempat-tempat rekreasi. Itu kegiatannya yang terbuka. Untuk saat ini kita sementara tidak boleh melakukan itu, dan kebetulan perpustakaan itu bukan kategori arsip. Itulah bahan pustaka yang publis saja, bahan bacaan. Tapi kalau arsip itu adalah betul-betul rekaman kegiatan yang disimpan di depo, sehingga nanti ada masyarakat yang menginginkan baru ada layanan informasi. Karena layanan informasi itu kembali kami sampaikan, arsip tertutup dan arsip terbuka. Jadi tidak semua arsip bisa disampaikan ke masyarakat. Berkaitan dengan arsip yang dimiliki juga oleh pribadi, tokoh-tokoh yang masih ada di Buleleng, kita polanya adalah kegiatan penelusuran. Jadi mengadakan kerjasama dengan pemilik arsip
apakah arsip itu diserahkan aslinya atau soft copy-nya atau fotokopinya. Nah, itu kita ada langkah-langkah teknisnya. Sehingga mungkin karena yang bersangkutan pinginnya tetap aslinya di rumahnya, tapi soft copy atau oleh media dan fotokopinya ada di kami. Ya, itu banyak yang sudah kita bisa tokoh-tokoh pahlawan dan sebagainya. Oke, menarik sekali. Tapi kita harus break sejenak, Pak. Nanti bakal Tia tanya-tanya tentang arsip terbuka dan tertutup tadi, itu menarik sekali. Buat Mitra 104,6 FM yang juga ingin bergabung menyampaikan aspirasi, pertanyaan atau saran masukannya, nanti di segmen kedua kalian bisa telepon di 23455. Tapi kita break iklan dulu ya. Dan saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Oke, terima kasih rekan Rangga, dan sepertinya sudah ada pemirsa Radio Guntur yang tidak sabar untuk bergabung bersama kita. Langsung saja Tia sapa. Halo, selamat pagi. Pagi, Dev. Oke, Pak Kadek Karyana? Ya, betul. Langsung Pak, pertanyaan. Pagi, Pak Karyana sama Pak Sanjaya. Iya. Langsung aja nih. Oke. Gini, Pak Butuh, terutama ini ada PR sedikit ya. Ini barang lama tuh. Kearsipan tentang di gedung LT ini gitu loh. Saya mungkin sudah agak lelah berteriak tentang ini, tapi sudah 20 tahunan ini berteriak. Tapi saya ada Uli Kadis Budparne, Pak Pujerawan, dan seterusnya saya teriak. Itu aset-aset yang ada di gedung LT, apakah cukup? Arsipnya saja ada, barangnya saya ada, Pak. Itu dulu dirampok oleh Pusdok Bali tahun 80-an itu, saya ingat sekali itu. Dibawa bertruk-truk gitu, ada barang-barang yang nilainya tidak ada nilai lah, ada rontal-rontal, ada lukisan-lukisan kuno, ada satu-satunya lah yang di Indonesia itu saya masih ingat sekali, Market Candi Borobudur. Ada di situ di gedung Kerti, tapi barangnya nggak ada. Sudah dibawa ke Denpasar, sampai kemarin itu malah dikembalikan fotokopinya gitu. Arsip itu apa, fotokopi. Apa kita mau fotokopi dijadikan arsip? Iya. Enggak, dong, harusnya apalagi pihak Pusdok Bali dulu nyampang gitu loh. Orang Buleleng tidak takut diberikan, nanti tidak bisa pelihara. Itu kan perkataan nyampang itu. Kalau menurut saya, kalau barang itu milik saya, nyakin nggak mengikut, itu urusan saya. Tapi kalau Anda pinjam, dikembalikan. Jangan kok fotokopinya dikasih. Nah ini kan nggak benar. Tolong Pak Karyawan, Pak Pemerhati, Pak Sandiaga, diceklah sudah berapa kepala dinas, sudah bupati, mulai Pak Wiranto Sindu, Pak Wiranto sampai sekarang barang-barang itu tidak jelas. Tolong diminta dibawa ke Buleleng, itu asetnya Buleleng, tempatnya Buleleng, diminta. Jangan mau Pak dikasih fotokopinya gitu. Banyak kok teman-teman saya salah satunya yang melihat barang-barang itu dibawa itu dengan truk gitu, dibawa ke Denpasar. Banyak sekali. Nah kenapa kok kita biarkan? Ada lagi Pak? Ya itulah makanya saya tekankan sekali lagi, kalau mau kita benar-benar jangan ngarsipin barang yang ada gitu. Tolong untuk diambil, diminta. Tolong DPR juga, dengan provinsi dari dulu saya ngoceh, kan ada berulang. Pada saat ada ulang tahun Radio Guntur itu juga di apa namanya, di pelabuhan Buleleng kemarin, KDB lah punya acara. Saya udah ngomong juga, tapi tidak ada kelanjutannya. Nah sekarang mumpung terus ngomongin arsip, ya diminta aja itu, gimana caranya gitu loh. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Kadek Karyana yang sudah bergabung, nanti bakal langsung ditanggapi oleh Pak. Oke, di belakang Pak Kadek Karyana sudah ada yang bergabung bersama kita, langsung saja Tia sapa. Halo, selamat pagi. Untuk penelpon, halo Pak Riba ya, dilaporkan. Halo? Sudah nggak begitu Pak, langsung Pak. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi. Ani bisa Pak Sandiaga dah apurannya ya, ada Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Putu. Maksudnya mana lah ditemu aktor, ahli bungkus,
sing mana buku di ada dan menurut orang muda kan pasti yang terkait dengan lontar-lontar. Buku tuh kejadian itu yang hidang nilai pengalih buku jadi gedung itu kan online aja Pak, tapi katalog bukunya Pak ya. Tinggal pada alih nomor kudu bukan itu kali Pak. Kemudian Pak Putu payu kayak ada Pak Putu ya. Ini kanan itu Pak sih gitu. Kemudian untuk Pak Gandiasa, boleh Pak ada menyangkut COVID itu. Kemudian efek COVID yang menimpa saudara kita di Sudaji. Mungkin Pak Putu tanya aja Pak Sanjay. Pak kebetulan Pak Putu dengan Pak Sanjay ini masalah yang terjadi di Sudaji. Kok kebetulan? Kalau waktu tahun kesana kemudian ogoh itu kan justru karya tulis saya waktu doktoral ujian 84 itu kan tahun kesana ada itu dah ya. Ada itu dah kejadian. Kemudian terakhir kan pengabaran juga sekensi saya itu waktu ada sarjana muda tahun 77 Pak itu. Jadi kan ada kebetulan ya. Sehingga mungkin ya Pak Putu dengan Pak Sandas ini kalau itu memang seperti sering saya himbau, kalau bapak-bapak ibu-ibu jadi pejabat polo pertajam dari istri bulu Pak Putu amurnya. Kalau kita misalnya ditempatkan untuk berumun Pak Putu nih istri bulu pada ada putih agak selang jangan bulu barat atau bulu barat dalam arti baca sehingga yang di sana Pak Putu amurnya yang banyak bicara. Kalau waktu ngapain itu misalnya, saya yakin teman-teman di sana ngapainnya sih merjani Pak. Pak lebih dari satu orang ya, seharusnya lebih dari satu berarti berencana Pak nih. Berarti sebelum COVID Pak. Nah, tempo hari dia pada waktu Pak Mariana simpan ini ya. Oke, Pak Riba, mungkin jangan keluar topik ya. Harus tetap tentang strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan. Iya, ini terkait dengan COVID-nya Bu ya. Oke. Kejadian kan saya sampaikan. Kemarin pada sore juga dan nyamperin. Memang ada pelanggaran dilihat dari aturan COVID. Tapi kalau mengapain saya macam ini, healing Bu nih. Ada itu adalah salah satu pelaksanaan tertentu Bu. Oke. Ya, kemudian kalau ibu yang kebelah bulan Bu, udah anak dulu Pak Putu dengan main tapi kalau ada buka kan Bu ya. Saya lontar saya itu berapa itu? Iya. Justru ada yang nggak ada yang hilang di gedung gaji 2 itu. Dan cari-cari, tolong dicari ini sebelum COVID Pak Putu. Jadi kalau nggak salah mungkin campur kalau ada kursus sanksi bukan sanksi Pak ya. Itu banyak menyangkut Pak. Apalagi campur kali Pak. Yang kini sanksinya kemudian ada sama-sama ada ganti Pak. Ganti begitu. Apa kalau Pak Putu? Bisa saya adik kita lain. Ampun Pak Putu ya Pak saya sini cukup sekian. Mungkin dia lagi cara barangnya ngapain yang paling gitu. Masih tadi kecil-kecil. Nah ini yang gedung kecil betul makanya kalau saya nongkrong gedung kecil Pak berjuang di mana? Kalau betul kan stres Pak Pak Putu. Apa dari stres misalnya jalan sama yang kalau saya keluar ini. Oke. Ada lagi Pak Riba? Oke. Santi Om. Oke, terima kasih untuk Pak Riba dari Deloitte Pekan yang sudah bergabung bersama kita. Di belakang Pak Riba sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Oke, Gung D ya, langsung Gung D pertanyaannya. Begini, ini sangat penting. Ini topiknya, konsepnya. Ini sangat penting. Sebelumnya Gung D bisa didekatkan dulu teleponnya agar suaranya lebih terdengar jelas. Pak volumenya juga saya di situ. Iya. Gung D udah keras. Oke, iya udah. Ya itulah. Memang sangat penting karena baru sekarang ini agak kita masyarakat aset itu ada gitu ya. Iya. Dan sudah dipelihara secara manual, secara daring dan sebagainya itu bagus sekali. Sekarang tinggal arsip yang bermanfaat dan tentunya arsip kan tidak sekarang kan juga namanya saja. Kalau itu sekarang di mana ditaruh oleh arsip. Jadi arsip itu adalah merupakan satu fakta saja. Baik-baik. Jadi itu aja. Tolong sosialisasikan agar masyarakat mengerti, paham.
dan ada arsip gitu. Nah, bisa bertanya akhirnya. Itu harapan kami, semoga sukses. Makasih. Baik, terima kasih untuk Gung De ya di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kita. Di belakang Gung De, apakah masih ada mitra 104,6 FM yang ingin bergabung bersama kami di 23455? Sebelum nanti akan ditanggapi oleh Pak Putu Karyaman dan juga Pak Gede Sandiase ya. Baik, jika tidak ada, mungkin Tias langsung persilakan dari terima kasih Putu Karyaman dulu. Pak Gede Karyanya, Pak Gede Riba dan Pak Gung De ya. Ya. Jadi yang berkaitan dengan arsip bernilai sejarah atau lontar-lontar yang ada di Dinas Kebudayaan, khususnya di Gedung Kerja. Jadi teknis untuk penarikan, pengembalian nanti kita komunikasikan lah dengan Dinas Kebudayaan, karena secara langsung kami juga belum tahu teknisnya. Yang terpenting kami sudah mengambil langkah-langkah penyelamatan yang ada di Gedung Kerja berupa kerjasama kami dengan Arsip Nasional. Kegiatannya adalah pemeliharaan arsip melalui pembersihan, perbaikan, restorasi. Yang kedua dilaksanakan alih media, itu langsung dari Andri Arsip Nasional langsung mengalih mediakan beberapa lontar yang ada sehingga sudah berbentuk digitalisasi, itu sudah kami lakukan. Yang kedua berkaitan dengan katalog perpustakaan, nanti kita akan tetap berbenah karena kita kedepannya literasi berbasis IT dan inklusi sosial. Jadi kalau literasi berbasis IT, berarti kita sudah berbicara di EPUS ya, ke depannya. Nah, kalau terakhir dengan Pak Gung De, kami merupakan tugas pokok fungsi kami berkewajiban menyelamatkan, pendampingan, yang terakhir adalah membackup. Itu yang menjadi tujuan kami, sehingga arsip pandemi COVID-19 ini betul-betul bisa dipergunakan dengan baik oleh pencipta arsip dan menjadi alat pertanggungjawaban yang sah dan percaya. Yang terakhir menjadi layanan informasi, sehingga untuk memudahkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan ke depannya. Oke, itu. Ini ada tambahan sebelum nanti Pak Gede Sandiase menambahkan ya. Ini ada tambahan dari Pak Narte di Banyuning, dikirim via WhatsApp-nya Tias ya. Apakah katanya sudah ada dibuat tim relawan Satgas dokumentasi tentang COVID-19 ini? Karena peristiwa ini kan langka, tidak terencana. Hal ini jadi catatan bersejarah untuk bisa kita belajar dari pencegahan dan penanganannya. Dan adakah undang-undang yang jadi penguat untuk mempertahankan arsip seperti dokumen di Gedung Kirtia yang bisa dicuri, apakah bisa dicuri dengan maling oleh Pusdok, kok tidak ada hasilnya kembali dokumen tersebut, gitu katanya Pak Narte. Mungkin kita makan sedikit. Jadi, terima kasih Pak Narde, selamat pagi Om Swastiastu. Kalau kita berkaitan dengan teknis kegiatan kami itu merupakan tugas pokok fungsi penyelamatan pengamanan arsip COVID-19. Kami sudah mempersiapkan diri dengan bidang kearsipan, khususnya salah satunya kita sudah merancang, lanjut kita akan membuka konsultasi online, klinik kearsipan, pendampingan, sehingga nanti arsip-arsip yang dari pencipta arsip di masing-masing, apakah itu desa, OPD, kita bisa dampingi, kita selamatkan, kita simpan, sehingga menjadi layanan informasi. Nah, itu langkah-langkah kami, jadi belum sampai membentuk yang istilahnya pembentukan tim, tapi sudah menjadi tugas kami penyelamatan. Yang kedua berkaitan dengan arsip Gedung Kerja, nanti tentu itu berkaitan dengan peraturan. Kalau di Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan, memang ada pasal yang menyatakan kalau arsip itu sengaja dihilangkan. Kalau berkaitan dengan sampai pencurian itu kan memerlukan proses yang begitu panjang. Jadi perlu ada kajian-kajian lagi. Tapi kalau di undang-undang dinyatakan kalau ada yang sengaja menghilangkan, nah itu baru ada ketentuannya. Kalau mencuri itu belum pernah saya baca itu. Kalau menarik atau menghilangkan arsip sebagai alat bukti baru kena pasal. Atau yang kedua, arsip tidak ditata dengan baik sehingga tidak mampu menjadi layanan publik, nah itu juga dipersalahkan. Jadi pejabat atau pencipta arsip yang tidak melakukan pemberkasan, penataan, dan melaporkan tata kelola arsipnya,
itu baru ada sanksi. Apakah kalau di pejabat ada penurunan pangkat dan sebagainya. Tapi kalau kaitan dengan pencurian itu sudah ranahnya ke pidana. Oke, baik, terima kasih Pak Putu Karyaman. Untuk Pak Gede Sandiasa bisa langsung ditanggapi Pak. Baik, terima kasih. Dari keempat penanya ini ya, saya menggarisbawahi dari pengamatan itu yang dari sisi bicara publik. Ada 4 persoalan yang disampaikan. Pertama adalah nilai, kemudian hak dan tanggung jawab, dan pemanfaatan, dan yang terakhir adalah penguatan. Ya. Yang pertama Pak Ade Karyani itu memang sebenarnya yang dipersoalkan adalah nilai. Ya. Jadi ketika kita diberikan hak untuk mengelola hak milik kita, ada kedaulatan di situ yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun secara gamblangnya tadi disampaikan oleh Pak Ade Karyani, nyak kengken, nyak sing itu lain lah kan gitu ya. Tapi persoalannya adalah itu hak saya, dihargai nggak hak saya? Disinilah perjuangan kita sebagai pejabat publik atau masyarakat untuk memperoleh kembali kemerdekaannya untuk mengelola apapun yang kita miliki. Karena sering sekali ada 2 hal Pak Ade kalau setia melihat. Bisa saja dari pihak di sini tidak mau menerima karena tidak merasa percaya diri untuk memelihara arsip tersebut. Ya. Bisa saja seperti itu. Sehingga nanti untuk keamanan arsip itu biarlah di tempat semula yang sudah nyaman-nyaman saja, tidak ada persoalan. Gitu ya. Saya tidak menyinggung pejabat sekarang dan sebagainya. Mungkin seperti itu kronologinya. Yang kedua, bisa saja tidak ada kerelaan dari pihak-pihak yang sekarang memegang arsip ini, apakah pribadi di rumah-rumah masing-masing, apakah di pemerintah provinsi ya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, memang dari sisi undang-undang tidak ada ketegasan bahwa arsip-arsip penting itu harus dipelihara oleh daerah atau provinsi. Jadi tadi sudah masih dimungkinkan oleh disimpan oleh pribadi-pribadi. Yang penting dilaporkan, diawasi, kemudian diberikan semacam soft copy-nya apalah gitu. Sehingga memang baru sejak tahun 2009 ada undang-undangnya. Sebelumnya itu kan masih terpilah-pilah, terpecah-pecah pengaturan-pengaturan itu sehingga tidak sinkron ya. Nah dari kebijakan yang ada juga sekarang masih banyak kelemahannya untuk bisa bagaimana arsip ini bisa dipelihara dengan baik dan yang terpenting adalah diberdayakan ya. Yang kedua, hak dan tanggung jawab ya. Kembali lagi persoalan bagaimana hak dan tanggung jawab itu muncul ketika arsip ini masih dianggap tidak penting oleh sebagian besar masyarakat ya. Jadi ketika misalnya bernilai kalau kita punya lontar yang bagus, ada yang mau beli sekian ratus juta baru penting gitu ya. Tapi ketika misalnya peristiwa surat seperti sekarang COVID misalnya surat edaran, apa sih artinya bagi sebagian orang? Tapi sebenarnya itu adalah sejarah bagaimana penegakan penyelesaian kasus-kasus, apakah hukum seperti di Polres misalnya masalah tadi disinggung, kita singgung aja sedikit karena Pak Riba mempersoalkan gitu. Sehingga dengan adanya COVID terjadilah peristiwa Ngaben menjadi suatu persoalan hukum. Sehingga ini penting untuk jadi arsip. Bagaimana sejarah penegakan hukum terkait pandemi dan terkait dengan berkaitan agama dan adat istiadat yang barangkali di situ akan terjadi perdebatan psikologi yang dialami oleh para penyelenggara Ngaben itu ya. Jadi ini sudah berencana melibatkan orang banyak terkait dengan ini sekali. Gimana caranya ini memberhentikan dan sebagainya. Kemudian dari sisi sosial, psikologi sosial, kita sudah mengundang banyak orang dan sebagainya. Bagaimana ini? Sehingga diambillah tindakan risiko belakangan kan gitu ya. Nah ini sekarang arsipnya ini dan prosesnya ini bisa dipantau oleh dinas kearsipan dari sejak awal pemanggilan dan sebagainya dipantau. Apa yang akan terjadi ke depan untuk
proses sejarah penegakan hukum terkait ini. Ya, jadi saya hanya ingin melihat seperti itu, tidak mencampuri persoalan hukum, tapi penting untuk dicatat proses-proses yang dialami ketika menghadapi persoalan-persoalan pandemi dan persoalan hukum lainnya. Yang berikutnya adalah dari sisi pemanfaatan, ya. Ketika arsip itu berada di tempat kita, mungkin di provinsi mereka hanya disimpan saja. Ketika orang-orang daerah yang merasa sejarahnya sangat melekat di situ, mungkin saja bisa dimanfaatkan ketimbang dia datang ke Denpasar. Nah, bagaimana kalau ini dialihkan? Tentu anggaran tadi. Tapi ketika sepakat bahwa ini adalah aset nasional, maka anggaran itu akan mengucur dari pusat gitu. Ketika ini disepakati bahwa ini aset dan memang aset nasional yang disimpan di daerah, maka ada kewajiban dari pusat untuk mengeluarkan anggaran. Nah, ini yang kita telusuri. Kalau kita tidak merasa percaya diri untuk mengelola dari sisa anggaran, apakah memungkinkan? Apakah di provinsi dapat anggaran dari pusat untuk mengelola aset kita? Nah, ini penting sekali karena sekali lagi persoalan ini muncul ketika kita masih menganggap bahwa arsip itu hal yang kurang penting gitu ya, sehingga kita tidak men-push anggaran ke situ ya. Masih banyak yang lain yang masih penting, yang menghabiskan, yang perlu anggaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagainya itu ya. Nah, sekarang ini kita kembali karena kita mulai menata dan diakui bahkan sudah istilahnya kita sudah diberikan anggaran yang cukup. Kemudian ada pelatihan, ke depan ini akan semakin banyak arsip. Bagaimana dibuatkan peraturan-peraturan kalau memang di daerah tidak punya kecukupan ruang dan SDM untuk memelihara, arsip-arsip itu disimpan di masing-masing SKPD ataupun masing-masing yang menciptakan arsip itu. Kemudian soft-copy-nya disentralisasi di arsip daerah. Yang terakhir adalah penguatan tim. Jadi tadi memang pertanyaannya adalah tim pusdok saja, jadi dokumentasi. Tetapi saya sangat setuju dan acungi jempol strategi yang sudah dibangun oleh Dinas Kearsipan untuk membangun atau membuat semacam diskusi dengan desa-desa pencipta arsip. Nanti tentu dari diskusi ini akan muncul person-person yang memang peduli dan siap untuk menyiapkan arsip itu. Tetapi sekarang perlu diperhatikan arsip-arsip apa saja yang perlu disimpan supaya nanti tidak membludak di tempat-tempat masing-masing dan tidak termanfaatkan dengan baik. Terima kasih, jadi itu yang bisa saya berikan. Oke, baik. Tadi Pak Sandiasa sempat menyinggung bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan arsip itu penting sebenarnya. Adakah yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat agar mereka itu sadar bahwa apa arsip yang kita miliki saat ini itu penting untuk kehidupan kita ke depannya? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, saya kira masyarakat yang mungkin banyak tokoh-tokoh yang memiliki arsip yang tidak bermanfaat. Saya anggap tidak bermanfaat ketika masih disimpan di dalam lemari, sokasi yang zaman-zaman dulu ya. Tapi mari kita undang para pemerhati arsip yang bisa membaca. Barangkali saja di situ ada petunjuk-petunjuk yang luar biasa. Yang bisa seperti misalnya usada-usada Bali, kalau kita disimpan di dalam kotak kan tidak bermanfaat. Tetapi ketika dibaca lalu dipublish, maka banyaklah orang-orang yang bisa memanfaatkan, gitu ya. Salah satunya itu ya arsip-arsip penting ya. Sehingga banyak arsip-arsip yang lontar-lontar kita ketika teman-teman kita belajar doktor tentang Bali itu ke Belanda ya. Jadi orang Belanda bisa memanfaatkan secara luar biasa arsip ketika sudah dinamis ya, ketika sudah bisa dibaca oleh orang, ketika bisa dimanfaatkan oleh orang, sehingga nanti gaungnya luar biasa. Seperti kita belajar Mahabharata itu kan seluruh dunia bisa membaca, itu salah satu luar biasa hasil tulis orang-orang tua kita yang barangkali di Bali itu tidak sedikit dia yang bermanfaat. Saya harapkan dari masyarakat yang
apapun peristiwa penting yang berkaitan apakah sejarah desa ya, kemudian juga artefak-artefak yang ada di desa tetap dipelihara, laporkan ke dinas kearsipan ya, kemudian dirawat dengan baik. Kalau tidak bisa dirawat, alangkah baiknya diserahkan gitu. Kalau tidak mampu merawat, alangkah baiknya diserahkan. Jangan hanya berpikir apa istilahnya itu material ya, karena memang itu nilai jualnya sangat tinggi. Tetapi ini juga perlu diperhatikan teman-teman yang berkecimpung di kearsipan. Pengawasan yang sangat penting. Adakan semacam peraturan daerah untuk bagaimana supaya keluar masuk arsip penting itu dari daerah itu dikurangi atau bahkan ditiadakan ya, karena kalau sudah dihaki oleh orang lain itu sulit sekali untuk kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandiasa. Pak Kadarman, ingin menambahkan? Ya, jadi terima kasih. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ade. Untuk dimaklumi, diketahui bahwa kita sudah di masing-masing desa itu sudah ada petugas teknis kearsipan yang mengelola arsipnya di masing-masing desa. Sehingga kita lebih mudah untuk berkomunikasi, bagaimana cara menyelamatkan, penyerahan, potensi desa dan sebagainya. Itu sudah berjalan dan diserahkan ke kami, sehingga kami sudah kelola arsip-arsip itu di website SIKN Buleleng.go.id, di bank data arsip strategis. Sehingga kalau diklik di SIKN Buleleng.go.id, nanti sudah muncul bagaimana potensi Buleleng, baik dari pemerintahan desa, kecamatan, Buleleng, dan sejarah Buleleng itu sendiri. Jadi kalau kita ingin tahu tapal batas desa A di kecamatan A udah muncul di sana. Jadi perbekal pertama sampai sekarang udah semuanya bisa diakses. Sehingga memudahkan bagaimana pemerhati, masyarakat untuk mengetahui arsipnya. Terus kita berupaya supaya pencipta arsip itu menyerahkan ke kami. Kalau tidak aslinya, soft copy-nya itu dialih mediakan, masuk di bank data arsip strategis. Itu sudah berjalan. Sehingga terus kita bekerja sama dengan para pencipta arsip ini. Nah, berkaitan dengan sekarang kondisi langkah-langkah yang untuk penyelamatan arsip COVID-19 ini, kita harapkan yang terpenting bagaimana kita menyamakan persepsi dulu dengan semua pencipta arsip dari tingkat desa, OPD, bahwa arsip COVID ini harus kita selamatkan. Harus kita selamatkan, apalagi di Sepakraman, karena sekarang di Bali di Sepakraman menentukan sekali juga kesuksesan dari kegiatan pencegahan penanganan COVID ini. Sehingga kita harus dampingi beliau, kita ajak sehingga mengerti, paham, dan menyerahkan arsipnya untuk kita kelola dengan baik. Yang kedua, kita akan terus melakukan langkah-langkah akuisisi khusus untuk COVID ini. Jadi arsip COVID harus kita selamatkan dengan bekerja sama dengan semua pihak. Akuisisi sehingga nanti terjamin ketersediaan arsip COVID-19 kabupaten di Buleleng sebagai alat bukti, akses keamanan, layanan informasi menjadi terjaga, dan nanti betul-betul aset nasional yang sah dan terpercaya. Itu menjadi harapan kami dari kegiatan untuk penanganan strategi penyelamatan arsip COVID ini. Baik, terima kasih untuk Pak Putu Karyaman dan juga Pak Gede Sandiasa yang sudah bergabung bersama kita di Studi Kumpul 38 pagi ini dengan topik yang kita angkat mengenai strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam penyelamatan arsip COVID-19. Sekian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Buat pemirsa Radio Guntur yang mungkin kelewatan obrolan pagi hari ini, jangan lupa kalian bisa cek di YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama videonya. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan seputar topik yang dibahas ataupun masukan lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Untuk itu saya kembalikan waktunya ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.